Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Baik, teman-teman kita tunggu teman-teman yang lain sebentar ya sebelum kita mulai. Oke, selamat malam Pak Robert, selamat malam Pak ONK, Pak ONK. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya langsung buka saja karena tadi sempat ada kendala seperti biasa, jadi agak terlambat. Langsung saya buka sambil teman-teman yang lain bergabung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman selalu diberkati kesehatan. Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh tim di pagi maupun tadi sejam yang lalu saya juga reminder tema kali ini tentang penggunaan time frame, begitu Bapak Ibu. Jadi time frame itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan karena banyak sekali di antara kita yang masih bingung bagaimana memilih time frame yang tepat untuk trading. Begitu. Saya berharap tema pada malam hari ini bisa menjawab pertanyaan dan bisa mengurangi kebingungan Bapak Ibu semuanya di dalam trading, gitu ya. Baik. Oke, sebentar. Oke. Baik. Tema malam kita Bapak Ibu adalah time frame. Time frame itu apa sih Bapak Ibu? Time frame itu sebuah ukuran waktu di dalam trading, ukuran waktu di dalam kita trading apapun, mau itu di forex, saham maupun kripto, itu selalu ada time frame. Time frame Bapak Ibu semuanya itu sama sebenarnya gitu ya. Time frame itu sama. Kenapa? Karena harga itu kan bergerak kan. Harga itu bergerak. Hanya saja mereka pergerakannya itu dibungkus oleh time frame yang berbeda-beda. Jadi misalnya pergerakan hari ini daily, misalnya range-nya daily hari ini gold bergerak di antara 1858 sampai 1868 misalnya candle-nya. Oke. Nah, itu time frame. Time frame-nya daily. Tetapi ketika kita masuk ke dalam, ya ketika kita meng-zoom in time frame-nya, apakah itu harganya berbeda? Tidak. Harganya tetap sama. Hanya saja memang bungkusnya berbeda. Begitu. Jadi time frame itu sebenarnya sama. Perbedaannya adalah bungkusnya saja. Dia dibungkusnya dari jam berapa, dari waktu berapa sampai ke berapa. Hanya itu saja yang membedakan. Tetapi aplikasinya menjadi tidak sederhana ketika kita terjun di dalam analisa forex ya, analisa teknikal di dalam forex. Oke. Menjadi tidak sederhana terutama buat kita yang baru-baru di dalam menganalisa chart begitu. Sehingga banyak sekali pertanyaan time frame yang bagus bagaimana ketika saya membahas tentang Fibonacci yang bagus ditarik di time frame berapa. Ketika saya menjawab membahas tentang chart pattern, ditanya chart pattern ini bagusnya terbentuk di time frame berapa. Jadi pertanyaan time frame itu begitu banyak sehingga menimbulkan kebingungan buat kita semuanya begitu. Dan malam ini kita akan berfokus bagaimana memilih time frame yang tepat. Oke, baik. Idealnya Bapak Ibu, time frame itu tidak dipilih dalam satu waktu. Ketika kita menganalisa trading, kita tidak menganalisa dalam satu time frame. Kenapa? Karena satu time frame itu sebenarnya tidak cukup memberikan informasi detail buat kita tentang positioning market yang bagus untuk entry itu seperti apa. Begitu. Jadi saya akan langsung aplikasikan di dalam chart sehingga penjelasan saya tidak
mengawang-awang begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba share ke di sini ya, di apa namanya, di misalnya ini ya, di MetaTrader Bapak Ibu semuanya. Oke, saya cari time frame lagi yang lain saja. Sorry, pair yang lain. Oke, yang clear ya, yang tidak ada posisinya saya. Oke, baik. Time frame Bapak Ibu di MetaTrader seperti Bapak Ibu bisa saksikan ya di monitor Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya, tampil di monitornya jelas ya, layarnya maupun suara saya. Nanti kalau tidak jelas Bapak Ibu sampaikan ya, sehingga nanti biar saya tahu, sehingga nanti saya bisa memperbaiki audio maupun visualisasi di monitor Bapak Ibu semuanya ya. Oke, baik. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, time frame ya di MetaTrader ya, yang bisa kita tahu ada beberapa time frame di sini. Oke, ada beberapa time frame di sini Bapak Ibu. Sebenarnya time frame ini hanyalah bungkus dari harga. Oke, jadi time frame itu bungkusnya harga. Kenapa Bapak Ibu saya bisa bilang seperti itu? Taruhlah gold misalnya ya. Gold kalau kita menggunakan time frame daily ya, kalau kita menggunakan time frame daily, oke, gold itu kan berada di sini ya Bapak Ibu ya. Berada di area ini kan ya. Area yang biru ini kan sekarang. Berarti range pergerakan gold itu antara berada di level sini, oke, ini low-nya, oke, dan ini high-nya untuk pergerakan satu hari ini. Oke, kita memaknai dulu time frame itu apa. Ya, jadi time frame itu hanya sebuah harga. Begitu. Jadi range pergerakan hari ini itu gold bergerak antara level 1848 sampai 1862. Kemudian ketika ini kita zoom in, kita bedah lagi di time frame yang lebih rendah, sebenarnya time frame-nya itu range pergerakan harganya sama meskipun time frame-nya berbeda. Taruhlah saya akan turunkan time frame-nya ini. Ya, saya akan turunkan. Oke. Bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi pergerakan satu hari itu bergerak dari sini ke sini. Oke, range-nya sama kan Bapak Ibu dengan daily yang tadi saya beri tanda ini. Yang tadi saya beri tanda ini. Oke, yang saya beri tanda garis horizontal ungu ini. Oke, jadi ini pergerakan gold hari ini. Ketika kita kupas ke dalam, ya ke dalam time frame yang lebih kecil, harga memang bergerak, tapi kan range-nya segitu. Hanya saja dia dipecah oleh waktu yang berbeda, begitu. Jadi sebenarnya time frame itu sama saja, hanya saja dia bungkusnya di mana, begitu. Ketika H4 ini bergerak uptrend ya, seperti ini ya, kita akan kupas lagi ke dalam, kita akan zoom in. Nah, jatuhnya sama. Dimulai dari sini ya, di daily-nya dan sampai detik ini jam 8 waktu Indonesia Barat, itu harga berada di rentang ini. Jadi time frame yang semakin kecil menjabarkan harga semakin detail. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ya bahwa time frame itu sama saja. Hanya saja time frame itu dibedah semakin dalam, waktunya semakin detail begitu. Kenapa? Karena memang time frame ini dibedakan perhitungan awal dan akhirnya. Jadi open dan close-nya. Itu yang membedakan time frame-nya berbeda. Kalau daily kan dibuka di sini. Ya, dibuka di sini dan candle terakhir masih di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan time frame 1 jam, sekarang ini nggak dibuka di sini kan Bapak Ibu, tapi dibukanya di level sekian. Tapi kalau kita menggunakan time frame daily, dibukanya dari sini karena daily dibuka tadi jam 00 waktu komputer ya, waktu forex ya, bukan waktu Indonesia ya. Jadi peralihan harganya 00 gitu. Tetapi candle 1 jam tidak dimulai tadi 00. 1 jam sekarang ya dimulai dari jam 20.00 tadi. Begitu. Nah, ini yang berbeda. Cuman rentang pergerakannya kan tetap sama, berada di level ini, atas dan bawah. Itu time frame Bapak Ibu.
Cek-cek, adakah suara saya yang tidak jelas Bapak Ibu? Di sini ada Pak Infinix Hot bilang suara saya nggak jelas. Nanti kalau nggak jelas Bapak Ibu sampaikan ya biar oke jelas ya. Mungkin Pak, ini Bapak ini, ada kendala teknis ya Pak, coba Bapak perbaiki karena teman-teman yang lain jelas. Oke. Jadi oke saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi, itu ya Bapak Ibu ya pengertian dari time frame. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, time frame itu sama. Time frame itu cuman bungkusnya candle saja. Dia dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, begitu. Kalau dimulai dari daily ya dimulai dari jam 00.00 hari itu, begitu. Kalau dimulai H4 ya per 4 jam, begitu. Per 4 jam dia akan ganti. Kalau dia H1 maka dia per 1 jam candle open dan close-nya akan berganti. Begitu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau candle daily, satu candle ini dimulai tadi pagi sampai hampir malam ini mau pasar tutup nantinya, itu range pergerakannya sekian. Ketika kita jabarkan ke H4 akan menjadi 4 ya, akan menjadi sorry, bukan menjadi 4, menjadi beberapa bagian ya. Oke, menjadi beberapa bagian di dalam satu hari ya, beberapa candle begitu. Jadi di apa ya, dibelah lagi itu akan menjadi. Kenapa? Karena opennya di jam-jam setiap 4 jaman, open dan close-nya. Itu saja Bapak Ibu perbedaannya. Kemudian pengertian time frame di dalam candle ya. Jadi time frame itu hanyalah bungkus yang membungkus pergerakan harga, kemudian direpresentasikan atau diwujudkan di dalam bentuknya candle, begitu. Jadi candle itu adalah representasi harga terhadap waktu tertentu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi candle itu adalah representasi pergerakan harga di dalam bungkus waktu tertentu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di dalam memilih time frame yang tepat, ada beberapa hal yang mesti Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Oke. Pertama, di dalam time frame ya, di dalam trading itu setidaknya ada 3 jenis style trader. Oke, ada 3 jenis style trader. Style yang pertama kita menyebutnya sebagai scalper. Oke, style yang pertama adalah scalper. Oke, scale yang pertama adalah scalper. Sebentar, saya tadi kelupaan annotation ya. Minta tolong untuk monitornya yang dicoret dihapus ya Bapak Ibu, saya tidak bisa menghapusnya dari sini. Oke, jadi so name of annotation. Oke Bapak Ibu minta tolong ya, monitornya jangan dicoret-coret, yang mencoret tadi minta tolong untuk dihapus ya Bapak Ibu ya. Hide video. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya masih mencari untuk menghapusnya. Minta tolong Bapak Ibu, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, saya tadi kelupaan enable annotation. Atau mungkin Bapak Ibu bisa memberikan informasi ke saya bagaimana menghapusnya. Oke, share screen ulang ya. Coba ya, saya screen ulang aja ya. Oke, baik. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak, solusinya Pak Higo. Baik, jadi time frame itu tadi ya Bapak Ibu ya, bungkusnya begitu ya. Time frame itu tadi itu adalah bungkusnya ya. Kemudian bagaimana cara memilih time frame-nya begitu ya. Ini pertanyaan banyak orang. Pertama, kita harus mengetahui beberapa bagian di dalam time frame ya. Pertama adalah time frame ini disesuaikan dengan gaya trading kita Bapak Ibu. Jadi gaya trading kita itu akan menyesuaikan dengan time frame. Bagi Bapak Ibu yang pengennya hasilnya cepat, mainnya cepat, langsung langsung cuan, maka Bapak Ibu bisa kita namai sebagai scalper. Scalper itu mainnya cepat.
ya, mainnya tuh cepat sekali. Jadi Bapak Ibu misalnya satu. Oke. Sorry, Bapak Ibu, suara saya ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa jenis time frame Bapak Ibu yang ini disesuaikan dengan typical trading Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa jenis typical trading yang Bapak Ibu perlu pertimbangkan sehingga nantinya bisa disesuaikan dengan time frame-nya. Tipe pertama adalah scalper. Saya ulangi lagi, scalper adalah seseorang trader yang mengambil keuntungan secara cepat dalam durasi yang cepat. Itu scalper. Jadi mainnya cepat, ya. Dalam kaitannya dengan time frame, biasanya para scalper akan bermain di 3 time frame ini, M1, M5 dan M15. Para scalper akan bermain di 3 time frame ini. Oke, mereka biasanya akan mendapatkan keuntungan yang cepat atau loss yang cepat begitu ya. Tetapi target pips-nya atau target cuannya tuh nggak banyak-banyak begitu. Ini scalper ya. Scalper, itu scalper begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tipikal yang kedua adalah intraday trader. Jadi intraday trader adalah trader yang masuk maupun exit di hari itu juga. Masuk dan exitnya di hari itu juga. Biasanya mereka akan menggunakan time frame M30, H1, H4 sampai daily. Oke, jadi keempat time frame ini biasanya akan digunakan para intraday trader. Intraday trader biasanya akan menghasilkan target cuan ya yang lebih besar daripada scalper. Kalau scalper itu targetnya 5 sampai 15 pip, mereka sudah puas, bungkus, sudah close posisi. Itu scalper. Tapi intraday trader tidak mentarget jumlah pips yang rendah seperti itu ya. Jadi jumlahnya akan lebih banyak ya. Mulai dari 20 sampai 100 pip. Itu biasanya targetnya intraday trader. Oke. Dan jenis yang ketiga adalah swing trader atau biasanya juga dikenal sebagai positioning trader. Jadi menggunakan time frame yang besar-besar ya. Mulai dari monthly, weekly, dan daily. Oke, jadi Bapak Ibu yang mungkin sibuk begitu dan pengennya itu targetnya besar, tidak 10-20 pips, maka jenis style trading bergaya position trader atau swing trader ini cocok buat Bapak Ibu. Begitu. Jadi dari sini apalagi yang harus kita pertimbangkan di dalam strategi kita memilih time frame, yaitu adalah pertama, kita ini nyamannya trading ini dengan target keuntungan berapa. Itu harus dipertimbangkan. Ya. Oh, saya pengennya mainnya cepat aja nih gitu ya kan. Saya soalnya gatel nih tangan kalau udah biru-biru dapat cuan 5-10 pip, udahlah saya kabur begitu ya kan. Oke, berarti Bapak Ibu sudah memantapkan diri sebagai seorang scalper. Oke. Tapi bagi Bapak yang merasa bahwa oh tidak Gan,
saya ini sehari-harinya bekerja, sibuk di kantor atau sibuk punya usaha. Sehingga saya tidak memiliki banyak waktu untuk menganalisa chart duduk di depan komputer lama-lama begitu. Sehingga saya lebih senangnya itu intraday saja, monggo. Jadi disesuaikan dengan lifestyle Bapak Ibu dan rutinitas Bapak Ibu sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu juga harus memikirkan juga ada potensi lain di dalam forex, terutama bagi orang yang mungkin super sibuk dengan target keuntungan yang lebih besar. Mereka umumnya akan lebih menginginkan sebagai swing trader Bapak Ibu. Jadi mereka targetnya besar ya. Dan mereka tidak mau terlalu banyak melihat chart. Yang penting saya cuannya besar, effortnya saya nggak terlalu banyak melihat chart, saya analisa, saya tinggal begitu. Ah, itu adalah swing trader. Jadi pemilihan time frame berkaitan juga dengan pemilihan trading style kita, gaya kita trading. Dan gaya trading itu menyangkut juga dengan gaya hidup kita, rutinitas harian kita. Bagi Bapak Ibu yang punya kemewahan waktu sebagai full time trader seperti saya misalnya, saya bisa menganalisa chart sepanjang waktu begitu ya, karena memang saya full time trader begitu. Mungkin saya bisa scalper, bisa intraday karena sehari-hari saya berhadapan dengan chart. Tetapi kan tidak semua orang seperti saya. Bapak Ibu juga harus bekerja, punya usaha dan sebagainya. Jadi mungkin Bapak Ibu tinggal memilih, oke, saya istirahatnya itu sekitar jam 7 malam misalnya, ketika semua pekerjaan saya selesai, saya sudah pulang ke rumah, saya sudah santai baru bisa nganalisa chart. Apalagi jam 7 malam juga pasar Amerika baru buka kan setengah 8 malam gitu. Sehingga di situ teman-teman nggak bisa scalper misalnya mengambil posisinya intraday saja, monggo boleh. Jadi trading style menentukan time frame dan time frame menentukan rutinitas harian kita. Oke, itu poinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Selain itu juga dipertimbangkan pula risk profil dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi misalnya gini, ada Bapak Ibu yang intraday trader misalnya. Saya risk profil nggak berani besar-besar Gan. Sampai 50-100 pip itu terlalu ngeri gitu. Oke, berarti Bapak Ibu tidak cocok nih untuk swing trader atau position trader begitu. Bapak Ibu cocoknya pakai intraday trader yang membatasi resikonya di 50 pips ke bawah begitu. Atau tipe ke intraday juga memilih bahwa Gan saya nggak cocok dengan scalper. Kenapa? Karena targetnya cuma 5-10 pip, tapi spread dan biaya fee komisi saya di broker itu bisa memakan 2-3 pip misalnya. Sehingga keuntungan saya nggak 10 pip nih, jadinya cuma 7 atau 6 pip. Saya nggak cocok ya Gan kalau pakai scalper. Monggo, nggak apa-apa. Jadi itu disesuaikan dengan preferensi Bapak Ibu, dikaitkan dengan toleransi resiko Bapak Ibu di dalam mengambil posisi trading. Seberapa besar mau resiko Bapak Ibu ambil dan seberapa besar pula profit yang diharapkan. Sehingga pemilihan time frame ini tidak salah. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini baru dari style trading, belum ke teknisnya ya Bapak Ibu ya. Nanti habis ini kita akan masuk ke teknisnya. Oke. Oke, baik. Bisa dipahami Bapak Ibu dari pemilihan style trading, Bapak Ibu bayangkan begitu style trading mana yang cocok, baru di situ kita akan memilih time frame. Oke, bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Kalau belum dimengerti, monggo silakan ditanyakan sebelum saya masuk ke teknisnya, biar Bapak Ibu nggak bingung. Jadi pilihan time frame yang ada di sini itu tergantung dari style trading kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, wah Gan yang bagus mana H4, H1, M30 atau weekly atau daily. No, tidak. Semua time frame itu bagus Bapak Ibu. Hanya saja bagaimana style trading kita, bagaimana ketersediaan waktu kita di dalam menganalisa, nah itu perlu dipikirkan. Saya ditanya, kalau Gan sendiri stylenya scalper atau swinger? Saya lebih suka intraday, Pak. Kalau scalper terlalu cepat, saya nggak terlalu suka gitu ya untuk trading yang di dalam chart ya terus-menerus menganalisa begitu.
Oke, kemudian sekarang kita akan menentukan bagaimana time frame yang bagus. Oke, berarti Bapak Ibu tidak ada pertanyaan tentang style trading ya. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi ingat, trading style kita akan menentukan strategi pemilihan time frame kita. Dan strategi pemilihan time frame kita bergantung pada rutinitas harian kita. Jadi kapan kita waktu menyediakan di dalam menganalisa chart itu juga penting. Oke, sekarang kita akan melihat apa namanya ke ini ke mana? Saya mau ke ke MT4 Trading View gitu ya. Oke, di Trading View sebentar ya Bapak. Pak Robert, untuk setiap style trading apakah stop loss-nya 50 pips? Enggak, Pak. Jadi ya itu tadi, Pak, bergantung pada risk profil kita. Jadi kita itu siap menanggung resiko berapa. Kalau Bapak misalnya menanggung resiko 15 pip ke bawah dengan target yang nggak usah terlalu banyak-banyak, maka style trading Bapak cenderung memilih scalper. Tapi kalau Bapak, oke saya cuman ini gan rentangnya 20-50, oke Bapak lebih cocok ke intraday. Tapi kalau misalnya 50 ke 100 gan, Bapak berarti cocok sebagai swing trader, begitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi bukan harus setiap 50 pips Pak, tidak. Jadi setiap style trading itu memiliki resiko stop loss yang berbeda-beda. Begitu. Ya. Oke, kemudian sekarang adalah bagaimana memilih time frame-nya ya. Baik, setelah Bapak Ibu sudah menyadari mana yang tepat buat Bapak Ibu, saya asumsikan Bapak Ibu sudah paham dan sudah memilih style trading yang tepat. Kita akan aplikasikan bagaimana caranya mengaplikasikan ini di dalam chart begitu ya. Oke. Saya akan bersihkan dulu ya. Oke. Jadi misalnya saya asumsikan saya pilih di tengah ya Bapak Ibu ya. Dan ini bukan berarti Bapak Ibu harus seperti saya ya, tidak harus seperti ini. Bapak Ibu untuk memilih mana style trading dan time frame yang tepat, Bapak Ibu sesuaikan aja. Cuman aturan dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Time frame, penggunaan time frame itu tidak bisa menggunakan satu time frame Bapak Ibu. Idealnya tidak bisa menggunakan satu time frame. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu pernah bertanya, Gan untuk narik Fibonacci yang paling bagus di time frame berapa? No, itu tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya dan mungkin kebanyakan mayoritas trader juga itu akan menggunakan minimal 2 time frame. Ya, jadi menggunakan minimum 2 time frame. Ya, time frame yang pertama adalah time frame yang besar. Time frame yang besar kita sebut sebagai major trend. Ya, oke. Time frame yang pertama kita sebut sebagai major time frame, ya, major time frame. Oke, time frame ini Bapak Ibu ini digunakan untuk menarik. Oke, di sini yang harus kita lakukan di time frame ini, oke. Yang harus kita lakukan di time frame ini adalah menentukan support dan resisten. Oke, kemudian yang kedua, menentukan arah tren atau direction. Sudah, pekerjaan kita ini dulu di major time frame. Di minor time frame atau biasanya kita kenal sebagai entry time frame, ya. Minor time frame atau entry time frame. Kita baru menggunakan pertama adalah momentumnya. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan stokastik ya, ada divergennya tidak. Misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan osilator, ada divergen tidak, begitu. Kemudian adakah momentum ini bisa dilihat dari bentuk candle ya Bapak Ibu. Kemarin minggu lalu kan kita belajar tentang candle-candle. Semoga Bapak Ibu nggak lupa ya. Nah, kenapa? Karena materi itu saya susun memang tujuannya nantinya
seperti ini. Jadi materi yang sebelumnya sudah saya ajarkan, nanti saya akan combine, Bapak Ibu paham, nggak bingung lagi, gitu. Oke, sekarang kita fokus ke sini dulu. Oke, kita Bapak Ibu harus memiliki minimal 2 time frame. Time frame pertama kita gunakan sebagai mayor time frame, dan yang kedua sebagai minor time frame atau tempat kita entry. Oke, mayor time frame, apa yang kita lakukan di time frame yang besar? Bapak Ibu menentukan support resisten. Ini juga saya ajarkan di pertemuan-pertemuan awal. Kemudian menentukan arah tren atau directionnya, arahnya mau kemana, naik atau turun, bullish atau bearish. Nah, kita semua ini menentukannya di mayor time frame. Di minor time frame, Bapak Ibu nanti tinggal mencari nih, momentumnya seperti apa, adakah terbentuk divergen atau tidak, bentuk candlenya seperti apa, itu mainnya di situ. Oke, bisa paham ya Bapak Ibu ya? Oke, silakan ini mungkin mau di screenshot silahkan. Nanti rekamannya juga akan saya bagikan. Jadi ini aturan mainnya. Oke. Oke. Nah, bagaimana aplikasinya di market begitu ya? Saya akan coba kembali ke MT4 ya. Jadi misalnya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang scalper, mayor time frame-nya menggunakan M15. Oke. Dan aturannya, turunnya itu Bapak Ibu, mayor time frame-nya M15, turunnya nanti untuk entry-nya di M1. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bagi para scalper ya. Jadi Bapak Ibu turunnya 2 derajat. Bapak Ibu untuk melihat tren besarnya di M15, untuk entry-nya di M1. Jadi turun 2 derajat. Ini 2 derajat ya. Ini untuk menentukan tren arahnya seperti apa, support resistennya di mana pakai M15. Baru nanti entry-nya di M1. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan bagi para intraday trader ya, bisa main di H4 sebagai mayor trendnya, nanti entry-nya di M30. Bagi Bapak Ibu yang mainnya di D1, di daily, untuk melihat arah besarnya, nanti entry-nya di H1. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang saya akan memberikan contoh misalnya. Tadi saya ada posisi NZD JPY. Oke, saya tadi ada posisi NZD JPY Bapak Ibu. Kebetulan sedang profit ya, ini nggak tahu berapa ini. Sekitar 22 pips. Kenapa saya menentukan seperti ini? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, saya biasanya lebih suka karena saya intraday trader, saya akan lebih suka menganalisa di H4 daripada daily. Kalau daily itu kebanyakan rapat seperti ini Bapak Ibu. Saya agak bingung. Makanya biasanya saya akan lebih turunkan lagi ke H4 biar saya narik support resistennya enak. Itu saja pertimbangan saya. Cuman apakah daily H4 lebih bagus dari daily? Sama saja. Malahan menurut saya itu sebenarnya lebih bagus daily karena closing candle itu kan harian ngitungnya bukan H4 gitu. Cuman H4 saya lebih suka karena dia lebih detail lagi begitu Bapak Ibu. Jadi hanya preferensinya itu, tapi sama-sama intraday ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama saya akan melihat seperti ini. Oke, tugas saya pertama di H4 adalah menarik support resisten dulu. Taruhlah ini saya hapus dulu. Oke. Pertama, saya harus akan tahu support resistennya di mana. Ini paling penting ya. Pertama saya akan narik, oh ini supportnya gitu. Ini support di break, dia naik, turun lagi, ini sempat jadi resisten ya. Oke. Kemudian saya akan tarik lagi, di sini juga ada support nih gitu. Sorry ya, support saya gadis putus-putus begini biar enak. Nah, ini support saya. Oke. Saya akan tarik garis seperti ini. Kenapa? Ini batas-batas harga. Ya, ini adalah batas harga. Oh, sorry kok.
Oke, saya BEP saja ini. Kok kegeser entry saya tadi? Sorry ya Bapak Ibu. Oke, misalnya saya kan ini supportnya. Oke, jadi garis-garis biru ini saya asumsikan sebagai support resisten ya Bapak Ibu ya. Oke, support resisten garis atau zona lebih baik sama saja Bapak Ibu. Karena market maker itu tidak punya harga fix. Misalnya saya punya beli NZD/JPY di rata-rata harga 79916 sebagai bandarnya ya, sebagai institutional trader yang mengatur mata uang NZD/JPY tidak. Jadi mereka tuh punya range harga. Makanya idealnya support resisten itu nggak garis, tapi sebuah zone, sebuah area. Karena memang harga rata-rata pembeliannya para big trader ya, institutional trader itu nggak harga di satu level harga begitu. Oke. Ini pekerjaan saya di H4. Kemudian saya ingin tahu berikutnya adalah arahnya nih. Arahnya saya akan gunakan trendline. Oke, saya melihat arahnya dia turun. Oke, arahnya dia jelas downtrend. Oke, maka kalau ini downtrend, satu-satunya opsi yang saya miliki karena saya adalah seorang follow trend ya, follow trader ya, mengikuti tren ya, maka kesempatan yang bisa saya manfaatkan hanya untuk sell karena ini downtrend. Oke, makanya kenapa di sini saya mengambil sell. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Ini pekerjaan saya sudah selesai di H4. Kemudian entry trading saya akan saya masuk ke M30 untuk mengetahui detail harganya. Oke. Untuk mengetahui detail harganya. Kemudian kenapa saya masuk di sini? Karena di sini saya terbentuk. Oke. Karena di sini menabrak apa namanya ini trend line ya, di H4 ini kan ada trend line. Jadi saya asumsikan ya, ini kan ada trend line. Saya beli tadi di sini di sekitar penembusan trend line. Oke. Dan trend line ini Bapak Ibu ternyata membentuk, kalau Bapak Ibu ingat, ini membentuk pin bar. Pin bar yang wick-nya itu terlalu panjang ke atas. Ini kan mengindikasikan bahwa harga sempat naik, tapi sellernya itu banyak sehingga harga didorong masuk lagi ke dalam di dalam trend line. Dan candle berikutnya terbentuk Marubozu seperti ini. Wah, ini membuat keyakinan saya apa namanya double-double nih untuk yakin bahwa saya harus nge-sell nih gitu. Dan ternyata kebetulan di M30 pun juga sama. Dia menabrak apa namanya trend line, saya entry. Sempat ke floating ya, sempat ke floating berapa ini? Sekitar 12 pip. It's okay, karena kita juga nggak bisa menebak harga secara presisi, tapi pada akhirnya harga turun. Ya, sekarang harga turun itu sekitar 20-an pips dari tempat saya. Ini sebenarnya sudah ideal untuk didorong ke atas seperti ini. Jadi nanti atau kalau mau BEP bisa tarik seperti ini boleh. Jadi nanti kalau ini harganya naik saya nggak rugi lagi. Karena saya sudah BEP, dia sudah jalan 20 pips. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau kita cari satu contoh lagi ya. Apa ya? Oke, misalnya GBP CHF ya, misalnya. GBP CHF, perhatikan Bapak Ibu, di sini ini kan terbentuk double bottom ya nih Bapak Ibu ya. Oke, di sini terbentuk chart double bottom. Kemarin ada pertanyaan, Gan apa namanya, chart pattern tuh bagusnya terbentuk di time frame berapa? Nggak ada patokannya time frame berapa Bapak Ibu. Ya, time frame itu hanya bungkus harga di level harga manapun tepat begitu. Oke, di sini dia terbentuk double bottom. Oke, dia terbentuk double bottom, maka dia berpeluang untuk berbalik arah dari downtrend menjadi uptrend. Oke, ini yang kita mapping di H4 di mayor time frame-nya. Kemudian tugas saya berikutnya setelah saya tahu ada chart pattern adalah menarik garis support dan resistennya. Oke, ini area support ya. Support dia break, dia retest sebagai resisten, drop, naik lagi ditembus oleh satu candle Marubozu besar ini ya, berarti momentum dia naik ke atas. Oke. Kemudian
Saya akan perkecil lagi. Di sini juga ada support lagi. Oke. Kemudian di sini ada resisten. Oke. Support ini udah ditembus oleh harga. Oke, nanti kita akan cari koreksiannya. Oke. Kemudian arahnya jelas nih, dia arahnya naik. Kita tarik trendline seperti ini. Selama harga ini turun, ya, asumsi saya harga ini turun dan tidak melebihi trendline, berarti dia masih memiliki peluang untuk naik. Saya berharap dia koreksi dulu, kita ambil koreksiannya nanti, ya, baru nanti harganya dia naik. Nah, untuk mengetahui koreksiannya ini lebih detail, kita harus turun ke M30 karena ini adalah zona kita entry. Gitu. Di sini Bapak Ibu bisa buat narik-narik Fibonacci yang pernah saya ajarkan. Ya, caranya gimana? Ini tarik dari sini ke sini. Oke, Bapak Ibu ambil 61,8 sampai 78,6, maka area ini bagus nanti untuk nge-buy. Pas kan kalau dia misalnya turun dia akan menyentuh ini, menyentuh apa namanya? Trendline di H4 ini tadi. Gitu Bapak Ibu. Nah, area di sini adalah ruang kita untuk entry nantinya. Cari peluang untuk entry. Tapi biarkan dia naik dulu, kita tunggu koreksiannya. Karena saya bukan trader yang mengejar harga. Saya adalah trader yang menunggu koreksian harga. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Materi kita kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya baca beberapa pertanyaan. SAUUSD. Oke, coba ya kita melihat bagaimana SAUUSD ya. Tadi pertanyaannya Pak siapa tadi? Oke, SAUUSD. Coba ya kita akan mapping dulu ya. Jadi mapping itu time frame besar, kita namanya mapping ya atau roadmap ya. Kita mengukur dulu support resistennya di mana, area entry trennya seperti apa, directionnya seperti apa, kita ukur di H4. Jadi kalau Bapak Ibu pakai yang daily boleh, H4 seperti saya juga boleh. Tergantung, terserah Bapak Ibu. Cuman saya lebih enak di H4 karena narik support resistannya lebih banyak pantulan. Itu saja alasannya. Tapi apakah H4 lebih bagus daripada daily? Enggak juga, sama saja sebenarnya. Gitu. Jadi ini hanya masalah preferensi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan memulai bagaimana menganalisa gold misalnya. Oke, saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Oke, pertama, jelas ini gold sedang dalam kondisi uptrend ya. Maka peluangnya lebih masuk akal kalau kita nge-buy. Boleh sell boleh, tapi kita harus perhatikan dulu area-areanya. Pertama, kita tarik dulu apanya trendline. Oke. Kemudian kita tarik dulu berikutnya adalah garis support resisten. Di sini ada support, ada resisten sorry karena posisi harga di bawah. Oke. Kemudian di sini juga ada support. Ya, ini tadi ada support. Kemudian oke. Nah, area ini nanti Bapak Ibu, area ini ya. Area ini nanti perhatikan di sini ada potensi harga akan mantul ke bawah. Kenapa? Jadi nanti seperti ini ya. Kemudian nanti harga ini akan drop ke bawah. Kenapa? Karena trendline-nya ini dipatahkan sudah. Jadi kenaikannya gold ini sudah diragukan untuk naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena trendline-nya sudah dipatahkan di H4. Begitu. Logan sekarang kan sedang naik. Yes, naiknya ini asumsi saya dia sedang mengalami koreksi. Di sini ada resisten. Ada resisten 1867 sampai 1868. Area di situ area bagus untuk kita cari peluang sell. Nah, setelah kita tahu mappingnya seperti ini, Bapak Ibu turunkan ke M30. Nah, kita lihat peluang entry-nya di mana. Bapak Ibu tinggal tarik Fibonacci. Oke. Area yang bisa kita lihat nih, ya kan, 61,8 berada di level-level support resistance ini. Nah, disinilah Bapak Ibu cari peluang untuk entry nantinya. Begitu. Dan ini pun juga kalau Bapak Ibu ngeh ya, kalau Bapak Ibu paham, ini cenderung membentuk head and shoulder ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bahu
kiri ya, ini bahu kiri. Ini kepalanya, membentuk kepala. Ini turun nantinya. Turunnya ini nge-break ini kan Bapak Ibu. Dan nge-break trendline, berarti ini udah patah ini trendline-nya. Kemudian dia akan naik seperti ini. Nah, dia akan membentuk pola pembalikan arah head and shoulder. Kurang lebih seperti itu. Itu mappingnya untuk gold ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu cari di area ini ya, 1867, 1868. Di sini ada resisten, trennya dari patah, nanti mappingnya dia naiknya ini bukan untuk kenaikan tapi untuk koreksi lebih dalam. Jadi saya memprediksi gold ini akan turun. Kenapa? Karena dia sudah patah tren. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan sekarang bacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Saya sering floating, yes, semuanya Pak. Mau itu trader kecil seperti kita maupun big trader pasti akan ke floating kebanyakan. Kenapa Pak? Karena memang range pergerakannya SAUSD itu lebar Pak, gitu. Dan sementara kita tidak pernah bisa memprediksi harga yang tepat. Bahkan saya pun misalnya saya bandarnya gold ya. Anggaplah saya bank misalnya, saya bank besar HSBC misalnya. Saya tradernya HSBC, saya pun juga nggak akan tahu harga range-nya berapa. Makanya HSBC atau bank-bank besar itu biasanya punya average range harga. Jadi harga itu akan bergerak di rentang tertentu. Karena rentangnya tertentu dan itu cukup lebar di gold, makanya kebanyakan dari kita, mau itu big trader maupun retail trader, akan lebih banyak floating. Jadi itu wajar kalau di gold. Karena memang volatility-nya cukup besar gitu. Narik Fibo mulai dari mana kan? Dari swing high ke swing low-nya, Pak. Gitu. AO divergennya di minor TF ya, Gan. Boleh di minor TF di M15 kalau Bapak pakai, saya biasanya divergen itu cari di time frame rendah gitu. Contohnya ini ya, Pak ya. Ini saya menjawab pertanyaan Pak DCK misalnya. Ini kan ada sorry. Ini di H4 sih, sorry. Oh, bukan Pak. Ternyata sorry, saya salah. Di H4 ada divergen ya. Ini naik, ini turun. Nah, kenapa? Akhirnya ini yang salah satu yang mengindikasikan harga gold drop. Karena di sini membentuk divergen. Oke, Pak DJK. Di minor TF boleh, Pak. Di apa namanya? Di TF besar seperti ini mayor trend itu juga boleh. Gitu. Cara narik Fibo kan swing high dan swing low-nya, Pak. Jadi swing high-nya di mana? Ini swing high-nya, ini swing low-nya Bapak tarik. Kapan waktu yang tepat untuk trading Gan? Sesi Eropa dimulai jam 2 sampai malam, Pak. Kalau sesi pagi volatilitas harga nggak terlalu oke. Kalau sebenarnya gini Bapak, Pak Agung ya dan teman-teman semuanya, kita di Indonesia ini sebenarnya diuntungkan loh dengan jam forex yang seperti sekarang. Kenapa? Karena aktivitas kita di siang hari itu berbeda dengan aktivitas Amerika dan Eropa. Jadi sehingga kita bisa menunaikan pekerjaan kita setiap hari ketika mereka sedang tidur. Ketika kita sudah selesai bekerja, kita bisa menganalisa mereka open marketnya. Sehingga waktunya kita pas dengan waktu mereka begitu. Itu keuntungannya gitu. Jadi kalau waktu trading yang tepat ya ketika Bapak misalnya jam kantornya normal ya 9 sampai jam 5 atau dari pagi sampai sore, malam-malam seperti ini enak sekali untuk trading. Itu ya Pak Agung. Mirip SSR King dan areanya. Oke, mungkin ya Pak ya. Pak RYN, Pak Rin, drop base drop sama rally base rally itu Pak nanti Pak bab ketiga dari pembahasan kita. Kita baru bab pertama tentang naked chart ya, support resisten yang klasikal analisa trading. Bab kedua mulai minggu depan kita akan membahas tentang penggunaan indikator-indikator ya Bapak Ibu. Oke,
Bingungkan saat agen kasih chat di member buy atau sell now itu agak lama antara info sinyalnya. Mungkin Bapak pasang altnya lebih cepat ya, Pak, ya? Tipe-tipe koreksi kan kadang ada yang nggak sampai 61,8 udah impulsif. Yes, Pak. Jadi Pak Eko BW, tidak ada Pak pergerakan harga itu yang tepat presisi harus 61,8 tidak, Pak. Karena ya harga bergerak random gitu. Kalau kita bisa tepat menganalisa, wah kita kaya semua Pak Eko. Gitu ya. Tapi setidaknya Pak Eko di area 61,8 itu memiliki probabilitas yang cukup besar kalau di forex. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi trading kan hanya masalah probabilitas bukan kepastian di level mana dia akan berbalik arah. Pak Andri, Mas kalau misal saya di H1 memakai TF berapa saja untuk memperkuat hasil di H1, turunkan 2 derajat Pak. Berarti Bapak Pak Andri kan pakai H1 untuk mayor time frame-nya. Maka entry time frame-nya turunkan 2 derajat, 1, 2. Berarti Bapak nanti cari konfirmasi entry-nya di M15. Begitu ya Pak Andri ya. Pak Bisri, garis itu asal tarik aja atau bagaimana Mas? Tidak Pak, ini ada ilmunya Pak, support resisten dan ini sudah saya ajarkan semuanya materi-materi dasar. Pak Bisri bisa lihat video lagi, Bapak scroll up ke atas lagi, di situ cara-cara narik garis semuanya ada. Dan besok saya pun juga akan ngasih video-video singkat ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share, Bapak Ibu pantengin aja di grup. Agan tarik Fibonacci lebih baik dari posisi apa sebelum entry? Sebelum entry, Pak. Biar tahu posisinya di mana-mana saja. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak Hendra, apa bedanya supply and demand dan support resistant gun? Support resistant itu tolakan harga, Pak. Kalau supply and demand area yang disinyalir di situ tempat institusi trader menempatkan ordernya. Sementara support resisten adalah garis tahanan-tahanan harga begitu. Cuman biasanya supply and demand yang bagus berada di daerah support dan resisten. Kalau mereka yang menggunakan ilmu price action yang advance itu menyebutnya area flag limit. Semoga bisa menjawab Pak Hendra ya. Di buy turun, di sell naik, itu yang salah apa ya Gan? Bapak lihat direction-nya lagi Pak Akang Herman. Direction-nya dia naik atau turun begitu. Apakah sudah mencapai batas-batas harganya ini? Nah, itu Pak. Dan sekali-sekali analisa BTC. Kita forex Pak. Takutnya nanti saya tidak ahli untuk menjawab tentang Bitcoin. Perbedaan SNR dan SND, jadi gini, sekilas ya Bapak Ibu ya, sebenarnya nanti tema SND itu nanti sih sebenarnya. Saya melihat itu ada di USD JPY, SND ya. Saya sendiri sedang menunggu posisi, tapi belum tentu entry. Saya tadi sudah mapping, jadi gini, ini buat pertanyaan Bapak Ibu yang masih menanyakan SND dan support resisten ya. Jadi ini kan ada daerah support ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada daerah support kan. Ini ada support. Nah, di sini ada base. Berarti ini kan rally base rally ya. Ini Bapak Ibu ini area supply. Di sini nanti ada peluang harga ketika mencapai sini mantul. Kemudian dia akan naik. Apa bedanya? Kalau supply and demand area ini adalah area yang disinyalir para institutional trader itu menempatkan order dan tidak semua ordernya itu kejemput. Karena tidak semuanya kejemput harga naik. Nah, ketika nanti dia balik ke sini menjemput sisa orderannya dia akan naik lagi. Asumsinya itu. Tapi itu supply ya Bapak Ibu ya. Supply and demand ya. Kalau di bawah demand, kalau di atas supply. Tapi kalau support and resistance dia itu adalah batas-batas ya, batas-batas ilutif ya. Batas-batas imajiner kita bahwa di sinilah harga itu banyak sekali terjadi tolakan-tolakan harga. Nah, jadi bedanya itu. Tetapi keduanya ini bisa difungsikan sebagai batas-batas pergerakan harga. Cuman pengertiannya berbeda saja begitu. Itu bedanya supply and demand dan support and resistance. Nanti pokoknya Bapak Ibu ikutin aja kelas kita, nanti akan saya share ya. Itu nanti di chapter ketiga. Ini kita masih di chapter pertama tentang analisa dasar. Analisa kedua nanti kita akan membahas tentang indikator-indikator. Analisa ketiga baru kita akan bedah lebih mendalam tentang SND. Karena memang sejujurnya saya adalah seorang trader yang lebih menyukai gaya SND.
Bapak Ibu seperti biasa, sambil saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kirimkan, masukan, kritik, ataupun apalah apresiasi atau apapun itu di kolom chat gitu ya. Seperti biasa dan sambil saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu di ujung akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Saya minta tolong kerjasamanya Bapak Ibu untuk memberikan saran, kritik, masukan atau apapun di kolom chat sambil saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Pak Rusligan, kalau stop loss tersentuh, apakah berbalik arah kita langsung berbalik, arah? Saya menyarankan, stop and reverse itu bisa Pak, tapi kalau alasannya teknikal ya Pak ya, Pak Rusli ya. Tapi kalau alasannya balas dendam, itu saya tidak menyarankan Pak, gitu. Jadi kalau alasan kan ada ya trader yang, "Waduh, aku minus nih, 30 pip, $30 misalnya, aku harus balas nih $30." Nah, kalau alasannya itu saya tidak menyarankan untuk, melakukan stop and reverse. Jadi Bapak men-stop posisi yang salah kemudian reverse berbalik posisi. Nah, itu namanya stop and reverse. Saya tidak menyarankan. Tapi kalau Bapak melihat memang, "Oke, saya tadi salah karena di sini saya tidak melihat ada support dan supportnya ini dipantul dan dipantulkan ini ada pin bar yang kuat untuk mendorong harga ke atas, Bapak boleh reverse. Itu alasannya jelas, masuk akal gitu. Nah, itu baru boleh Pak Rusli. Tapi kalau alasannya karena balas dendam tapi tidak ada alasan teknikal di baliknya, saya menyarankan untuk tidak melakukan posisi stop and reverse. Pak Muhammad Rizky Gan modal gede jadi scalper sah nggak sih? Sejujurnya ya Bapak Ibu ya, saya kurang nyaman. Tapi ini kembali ke preferensi Bapak Ibu ya. Saya kurang nyaman sebagai scalper gitu. Jadi kalau pertanyaan ini dikembalikan ke saya, ya saya bukan scalper, jadi saya nggak cocok Pak gitu. Tapi kalau Bapak mau tuh modal kecil, modal gede cocok jadi scalper ya monggo gitu. Persoalannya itu dengan ekspektasi trading Bapak dan risk profil Bapak. Dan tolong dibantu cara menentukan stop loss dan TP yang benar. Nah, ini bergantung dengan tekniknya Pak Ketut. Ya, nanti ada video-video singkat Pak membahas ini. Agan bisa jadi pro trader butuh waktu berapa lama, Gan? Wah, saya 6 tahun lebih, Pak. Itu pun saya belum apa-apa. Dalam arti banyak mentor-mentor saya itu yang sudah puluhan tahun. Pak Doni, Agan ada rekamannya? Ada, Pak. Saya merekam tadi. Semoga saya tidak lupa ya, Pak. Sebentar saya lihat. Oh, enggak, saya tidak lupa. Oke. Ada, Pak. Nanti saya akan share. Gan, tolong di-share, Gan, cara menentukan support and resistance. Yes, video-video singkat nanti akan saya ulang. Pak Muhammad Kohar, santai aja, Pak. Nanti saya akan singkat video ulang ya. Pak Rusli, saya sudah jawab ya Pak ya, stop and reverse bergantung alasannya Pak. Kalau alasannya balas dendam tidak. Tapi kalau alasannya ada alasan teknikal di baliknya itu bagus. Oke, Bapak Ibu, saya mohon masukannya kalau ada masukan begitu, silakan di chat di kolom seperti biasa. Saya akhiri Bapak Ibu kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat antusiasme dari Bapak Ibu yang luar biasa. Besok saya akan men-share video-video singkat, misalnya tentang support dan resisten, dan sebagainya, terutama untuk teman-teman trader yang masih baru-baru bergabung. Semoga video-video singkat itu nanti Bapak Ibu tidak terlalu panjang begitu ya, sehingga Bapak Ibu fokus ke materinya, langsung diaplikasikan, fokus ke materi langsung diaplikasikan. Harapannya seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya tetap antusias bergabung dengan kami begitu. Nanti akan ada banyak sinyal yang powerful, materi-materi yang powerful yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam trading. Itu saja Bapak Ibu materi kita pada malam hari ini.
hari Jumat kita akan live thread menggunakan semua materi yang sudah pernah kita bahas sepanjang pertemuan di chapter pertama. Chapter pertama ini kita sudah membahas tentang support resisten, trend line, chart pattern, candle pattern, kemudian penggunaan time frame. Nah, nanti itu kita aplikasikan di dalam live trade market yang real. Kita akan ketemu live trade di market yang real di hari Jumat jam 8 malam. Jadi semua ilmu-ilmu yang sudah kita share, kita akan review ulang di dalam market yang real begitu. Oke, itu saja pembahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana menentukan time frame yang tepat. Saya berharap materi ini bisa diterima dengan baik, bisa memberikan tambahan informasi yang baik buat Bapak Ibu semuanya, sehingga kita sama-sama bertumbuh dan berkembang di industri forex ini. Terima kasih banyak antusiasmenya Bapak Ibu. Kita jumpa lagi live chat hari Jumat jam 8 malam. Terima kasih juga atas feedback yang diberikan Bapak Ibu di kolom chat. Saya akhiri dan saya tutup kelas pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu dan selamat beristirahat. Selamat malam Bapak Ibu.